Halo teman-teman, korban pinjol makin banyak, ini saran dari OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa membayar semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan khusus membahas tentang saran OJK kepada orang-orang yang sudah jadi korban pinjaman online, karena hari ke hari makin banyak sekali ya teman. Nah, tercatat OJK sendiri sudah mencatat sekitar 22,7 triliun sudah digelontorkan pinjaman online untuk bisa memberikan pinjamannya kepada orang-orang yang ingin uang cepat. Mirisnya yang banyak melakukan pinjaman online itu adalah yang pertama guru 42%, korban PHK 21%, ibu rumah tangga 18% dan lain-lain. Sudah saya tampilkan bagannya di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan alasan kenapa kok kita bisa melakukan pinjaman online itu juga ada lembaga yang menyurveinya. Sekitar 80% itu karena untuk membayar tagihan pinjaman online lain. Jadi kita melakukan pinjaman online untuk membayar pinjaman online lain. Jadi ini istilahnya gali lubang tutup lubang. Itu alasan 80%-nya. Alasan lain seperti kondisi ekonomi, dana cepat cair, dan gaya hidup dan lain-lain sudah saya tampilkan di bagan ya, teman-teman bisa lihat saja sendiri. Dan OJK sebagai lembaga keuangan yang mengatur tentang ini juga lama-lama resah ya teman, karena banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Jadi memberikan saran agar kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online. Yang pertama, kuatkan literasi keuangan. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita tahu tentang edukasi keuangan, kita harus jeli memanfaatkan uang, jangan sukanya pinjam terus tapi nggak tahu untuk dikemanakan ya, karena kita tahu untuk pinjaman online itu menawarkan yang namanya pencairan cepat, bunganya juga relatif lumayan ya teman, dan tidak ada syarat-syarat yang ribet seperti bank, tidak ada jaminan yang akan kita jaminkan, cukup KTP saja. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang dimanfaatkan oleh pinjaman online untuk menjamur di masyarakat lebih banyak lagi. Nah, OJK menyarankan jika kita harus memperkuat literasi keuangan, jangan sampai terjerat pinjaman online. Lebih baik kita pinjam di bank saja, jangan di pinjaman online. Nah, untuk yang kedua adalah OJK menyarankan kita untuk edukasi bahayanya pinjaman online. Nah, edukasi pinjaman online ini sangat penting sekali agar kita bisa tahu untuk pinjaman online itu bunganya sangat besar sekali dan ada resiko-resiko yang harus kita tanggung untuk ke belakangnya. Seperti kita akan dilakukan atau ditagih oleh developer, kita akan kena slick OJK. Nah, ini sangat penting sekali slick OJK. Kalau kita sudah kena, kita tidak akan bisa melakukan pinjaman di platform pinjaman lain, di bank swasta ataupun nasional. Jadi kita harus fokus masalah ini ya teman, jangan sampai kita terjerat pinjaman online. Dan OJK menyarankan kita harus bertanggung jawab jika kita melakukan pinjaman online. Kita harus bertanggung jawab membayarnya, jadi jangan lari dari masalah ini teman-teman. Kalau punya uang juga harus membayarnya, karena itu adalah tanggung jawab teman-teman yang sudah disepakati di syarat dan ketentuan pada saat melakukan yang namanya pengajuan pendaftaran pinjaman. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pendaftaran atau pengajuan pinjaman harus baca syarat dan ketentuannya. Itu biasanya banyak sekali sampai ke bawah, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau itu bunganya besar sekali, dendanya ada, akan ada penagihan developer, ada yang namanya resiko-resiko yang bisa teman-teman tanggung jika teman-teman tidak bayar tagihan. Jadi OJK sebagai lembaga yang mengatur keuangan menyarankan ini semua agar teman-teman bisa lebih yang namanya berhati-hati terhadap pinjaman online. Dan saya tancapkan sekali lagi, jika teman-teman sudah punya atau sudah mentok nggak bisa bayar, teman-teman galbaikan saja nggak apa-apa untuk sekarang, tapi mindsetnya dirubah dulu. Teman-teman harus yang namanya kerja keras, lebih rajin lagi dalam melakukan kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang berlebih. Teman-teman cari lubang-lubang penghasilan yang lain agar teman-teman bisa dapat penghasilan yang banyak, dan ke depan ekonomi teman-teman bisa lebih bertambah maju dan bisa untuk membayar pinjaman online ini. Nah, itu saja video saya tentang OJK yang menyarankan ini agar korban pinjol tidak semakin banyak. Semoga teman-teman bisa teredukasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.